Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekanku mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah terkait dengan fisika, baik kaitannya dengan fisika dasar maupun terkait dengan sains fisika dalam peradaban Islam. Karena materi pada hari ini masih saling terkait. Di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa metode yang kalau dalam peradaban Islam disebut ilmu al-adkhal, atau ilmu yang membahas tentang massa, tentang pengukuran massa menggunakan deraja, tentang pengukuran massa jenis, dan berbagai variasinya. Jadi ilmu al-adkhal itu istilah dalam peradaban Islam. Nah, pada hari ini kita akan membahas contoh studi kasus dari metode yang disampaikan oleh Umar Al-Khayyam atau Omar Al-Khayyam, Omar Khayyam, dalam salah satu karyanya yaitu makalah Mizan Al-Hikam. Ya, sekarang kita akan membahas salah satu contoh soal yang disampaikan oleh Omar Khayyam, yaitu dalam makalah Mizan Al-Hikam fi ihtiyali ma'rifati miqdarai al-dahab wa al-fidda fi jismin murakkabin minhuma. Ini judulnya, panjang ya judulnya. Intinya kalau mau disingkat boleh, yaitu makalah Mizan Al-Hikam. Makalah Mizan Al-Hikam. Jadi Omar Khayyam, beliau hidup tahun 1048, meninggalnya tahun 1131. Omar Khayyam ini adalah seorang ilmuwan besar pada masa dinasti Seljuk Agung. Seljuk. Jadi dinasti Seljuk atau Kesultanan Seljuk pada masa itu dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Malik Shah. Dan Omar Khayyam ini menjadi seorang direktur observatorium di dinasti Seljuk Agung. Jadi beliau adalah ilmuwan sekaligus direktur dari lembaga penelitian yang didirikan oleh Sultan Malik Shah pada masa dinasti Seljuk Agung. Nah, di dalam makalah Mizan Al-Hikam ini, Omar Khayyam membuat sebuah contoh soal ya, contoh soal bentuknya. Bagaimana kita menentukan komposisi penyusun dari material paduan atau campuran, atau yang kita kenal sebagai alloy, material alloy. Misalnya ada sebuah bahan yang disusun terdiri dari emas dan perak yang disatukan. Ini contoh yang akan disampaikan adalah contoh yang diambil dari makalah Mizan Al-Hikam. Jadi Omar Khayyam membuat sebuah contoh. Nah, ini contoh yang
disampaikan oleh Omar Khayyam. Misalnya kita akan membuat logam alloy yang disusun dari emas dan perak. Maka untuk masing-masing emas dan perak murni yang tidak ada campuran di dalamnya, Omar Khayyam melakukan pengukuran massa, yaitu pengukuran massa di udara dan di dalam air. Jadi, mengukur massa emas murni dan perak murni baik di udara maupun di dalam air. Jadi, kita misalkan saja MEU, ini massa emas, ini emasnya emas murni ya, ini di udara. Ini yang diberikan oleh Omar Khayyam, nilai MEU-nya ini adalah 10,5. Kemudian ada massa emas di dalam air, MEA. Ini massa emas, emasnya emas murni di air. Ini MEA, nilainya adalah 10. Kemudian ada MPU, ini massa perak. Massa perak, peraknya perak murni di udara. Kemudian nilai MPU ini nilainya adalah 11. Kemudian ada MPA, yaitu massa perak murni ini di air. Nah, massa MPA ini nilainya adalah 10. Nah, dari emas murni dan perak murni ini Omar Khayyam kemudian membuat alloy. Ya. Membuat alloy. Alloy itu campuran atau paduan yang terdiri dari emas dan perak. Kemudian Omar Khayyam ini mengukur massa alloy, misalnya MAU. Ini adalah massa alloy di udara. Ini nilainya dari contoh yang ada di makalah Mizan Al-Hikam adalah 10/3/4. Kemudian ada MAA, yaitu massa alloy di air. Massa alloy di air ini nilainya adalah 10. Jadi ada 6 data yang diketahui dalam makalah Mizan Al-Hikam, yaitu MEU 10,5, MEA ini 10, MPU ini 11, MPA ini 10. Kemudian dari komposisi tertentu dibuat alloy yang kita tidak tahu komposisi tersebut. Nah, kemudian kita akan mencari tahu, yaitu yang pertama adalah kita tentukan dulu massa alloynya di udara dan massa alloy di dalam air. Setelah itu kita akan menentukan ini komposisi
massa emas di dalam massa emas dan massa perak ya. Di dalam alloy. Ini di udara. Jadi tujuan kita adalah ingin mengetahui komposisi massa emas dan massa perak di dalam alloy, di mana alloy tersebut ketika diukur massanya di udara adalah 10/3/4 dan ketika diukur di air massa alloy tersebut adalah 10. Ini ya. Ini massa alloynya ketika diukur di udara dan di air. Kemudian kita masuk kepada metode Omar Khayyam. Ini metode aslinya terlebih dahulu yang akan kita bahas. Baru setelah itu kita akan membuat metode yang disederhanakan. Ini metode pertama ya. Omar Khayyam dalam makalah Mizan Al-Hikamnya, ketika ada sebuah studi kasus seperti ini, langkah beliau yang pertama adalah membuat pemisalan. Misalnya kita tentukan yang disebut dengan MPA. MPA itu tadi di atas kita sudah definisikan, yaitu massa perak murni di air. Nah, kalau sekarang bukan massa perak murni, tapi massa perak, ini PA-nya ada aksennya. Massa perak di dalam air, aksen artinya adalah massa perak yang menjadi bagian atau dari komposisi di dalam alloy. Ini massa perak dalam alloy ya, yang ada di dalam alloy ketika diukur di air. Ini misalnya MPA aksen ini adalah X. Nah, karena massa penyusun alloy ini ada dua, yaitu perak dan emas. Kalau kita tentukan di awal massa perak di dalam alloy ketika diukur di udara, ketika diukur di air ini adalah X, maka kita dapat menentukan nilai dari emas dalam alloy ya. Massa emas dalam alloy ketika diukur di air, yaitu nilainya MA aksen ini adalah pengurangan antara massa alloy di dalam air dikurangi dengan massa perak yang ada dalam alloy ketika diukur di air. Nah, karena MAA-nya di sini adalah 10, ya kita bisa langsung mendapatkan 10 dikurangi X. Nah, kemudian kita membuat tahapan berikutnya, yaitu dengan rasio. Rasio pertama di sini adalah rasio perak ya. Rasio massa perak. Rasio massa perak, baik peraknya itu murni maupun perak yang ada di dalam alloy, itu perbandingannya sama atau rasionya sama. Nah, misalnya
kita buat perbandingan antara massa perak di dalam udara dengan massa perak di dalam air. Massa perak di udara yang atas ini perak itu nilainya 11, di airnya nilainya 10. Maka perbandingannya adalah 11 banding 10. Ini maka massa perak yang ada di dalam alloy, kalau tidak ada aksen itu murni, dengan massa perak di dalam air yang ada di alloy, ini juga akan sama nilainya dengan MPU dibagi MPA. Ini sama dengan 11/10. Ini perbandingannya. Nah, tadi kita sudah misalkan massa perak di dalam alloy yang ketika diukur di air ini nilainya X. Jika MPA aksennya adalah X, maka kita akan memperoleh massa perak alloy yang diukur di udara ini sebagai, ini tinggal dibagi dengan X sama dengan 11/10, sehingga MPU aksen ini adalah 11/10X. Ini yang disampaikan oleh Omar Khayyam. Kemudian selanjutnya adalah ini massa perak yang ada dalam alloy ketika diukur di udara, yaitu 11/10X. Kalau massa perak dalam alloy ketika diukur di air itu adalah X. Maka dari sini kita akan misalnya menentukan massa emas di dalam alloy ketika diukur di udara, MEU aksen. Ini adalah massa emas dalam alloy di udara. MEU aksen ini sama saja dengan massa alloy yang ada di udara dikurangi dengan massa perak alloy ketika diukur di udara. Nah, massa alloy ketika diukur di udara ini nilainya adalah 10/3/4. 10/3/4 dikurangi dengan massa perak yang ada dalam alloy ketika diukur di udara, yaitu 11/10X. Ini adalah nilai MEU aksen. Ini kita buat sebagai persamaan pertama. Kemudian kalau tadi kita sudah membuat rasio massa perak, sekarang kita akan membuat rasio massa emas, yaitu massa emas di udara dibagi dengan massa emas di dalam air, baik emas murni maupun emas yang ada di dalam alloy, itu perbandingannya akan selalu sama. Nah, misalnya ini nilainya dari contoh soal Omar Khayyam ini adalah 10/10
Kemudian ketika di airnya adalah 10. Maka ini adalah rasio untuk emas murni. Kalau emas yang ada di dalam alloy, kita sebut saja aksen, baik diukur di udara maupun di air, ini dua-duanya aksen ya. Ini sama dengan 10,5 dibagi 10. Kemudian yang kita ketahui sebelumnya, massa emas ketika diukur di dalam air, ya, massa emas dalam alloy ketika diukur di air, ini sebelumnya kita sudah dapatkan, yaitu 10 min X. Ini ya. Maka kita masukkan di sini MEU aksen yang kita akan cari. Ini adalah 10 min X untuk emas ketika ada dalam air, yaitu emas yang ada dalam alloy ya. Emas alloy yang ada di air atau diukurnya di air. Ini sama dengan 10,5 bagi 10. Maka kita dapat menentukan massa emas alloy yang ada di udara atau diukur di udara, yaitu 10,5 dikali 10 min X, kemudian dibagi dengan 10. Maka massa emas alloy di dalam udara ini kita tinggal kalikan silang saja. Ini 105 dikurangi 10,5 X dibagi 10. Kita bisa panjangkan. 105 bagi 10 itu sama saja dengan 10,5 dikurangi, 10,5 ini sama saja dengan 21/2. Berarti di sini 21/20 X. Jadi MEU aksen untuk rumus keduanya adalah 10,5 dikurangi 21/20 X. Nah, ini persamaan 1. Kemudian ini adalah persamaan 2. Kemudian dari persamaan 1 dan 2, diperoleh persamaan 1 dan 2 ini dua-duanya menunjukkan massa emas alloy ketika diukur di udara. Persamaan satunya ini 10/3/4 dikurangi dengan 11/10 X, ini sama dengan 10,5 dikurangi 21/20 X. Yang X dengan X kita pindahkan, yang tidak ada variabel X-nya kita pindahkan juga. Maka akan kita peroleh 10/3/4 dikurangi 10,5. Ini sama dengan, ini negatif pindah ruas jadi positif, 11/10 X dikurangi 21/20 X. 10/3/4 dikurangi 10,5 itu sama dengan 1/4. Kemudian 11/10 X dikurangi 21/20, ini bisa kita sederhanakan. 11/10 dikurangi 21/20 X. Ini pembaginya kita samakan jadi 20. Ini 22 dikurangi 21. Ini X atau 1/20 X. Sehingga X-nya adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5.
Jadi kita sudah mendapatkan nilai X. X di awal kita sudah deklarasikan sebagai massa perak dalam alloy ketika diukur di air. Jadi massa perak ketika diukur di air, yaitu massa perak alloy ketika diukur di air, atau MPa aksen, ini nilainya sama dengan X, nilainya sama dengan 5. Maka sekarang kita dapat menghitung berapakah massa perak alloy ketika diukur di udara, yaitu melalui rasio atau perbandingan MPU aksen dibagi MPa aksen. Ini perbandingannya adalah kalau perak 11:10. Ini dari data yang sebelumnya. Kalau MPa aksennya 5, maka MPU aksen ini adalah 11/10 dikali MPa aksen, atau 11/10 dikali 5. Ini hasilnya adalah 55/10. 55 bagi 10 itu, kalau kita sederhanakan, adalah 5/10 atau 5,5. Jadi massa perak alloy ketika diukur di udara ini adalah 5,5. Nah, ini yang disebut dengan komposisi massa perak di dalam alloy ya. Dari studi kasus tersebut adalah 5,5. Ini di udara ya, ketika diukur di udara. Nah, karena kita sudah mengetahui massa perak alloy ketika diukur di udara, maka kita dapat menentukan berapa massa emas, yaitu massa emas di udara ya. Massa emas alloy ketika diukur di udara ini sama dengan massa alloy di udara dikurangi dengan massa perak alloy ketika diukur di udara. Massa alloynya itu sendiri ketika diukur di udara adalah 10/3/4 dikurangi dengan 5,5. Hasilnya di sini adalah ya, 3/4 dikurangi setengah. Nah, ini adalah 1/4. Jadi MEU aksen nilainya adalah 5/4, sedangkan MPU aksen adalah 5,5. Nah, dari sini kita akan memperoleh kesimpulan komposisi massa emas di dalam alloy ketika diukur di udara adalah 5/4. Ini 5,5. Jadi peraknya 5,5, sedangkan emasnya adalah 5/4. Nah, demikian metode yang disampaikan oleh Omar Khayyam di dalam makalah Mizan Al-Hikamnya. Jadi caranya lumayan agak panjang ya. Kemudian kita masuk ke metode kedua. Ini metode ringkasan dari metode Omar Khayyam.
Untuk metode ini formulasinya adalah misalnya kita ingin menentukan masa perak. Masa perak yang ada di dalam alloy ketika diukur di udara MPU aksen. Ini sama dengan masa alloy diukur di udara, kemudian dikalikan dengan 1 per masa jenis dari emas dikurangi dengan 1 per masa jenis dari alloy dibagi 1 per masa jenis dari emas dikurangi 1 per masa jenis dari perak. Maka di sini di formulasi ini kita memerlukan data masa jenis. Nah, masa jenisnya sendiri diformulasikan. Masa jenis itu adalah perbandingan antara massa di udara dengan massa di udara dikurangi massa di dalam air. Maka rumus untuk massa jenis emas ini adalah massa emas di udara, massa emas murni, dibagi massa emas murni ketika diukur di udara dikurangi massa emas ketika diukur di dalam air. Nah, ini dari data yang sebelumnya kita sudah mendapatkan massa emas ketika diukur di udara adalah 10,5. Kemudian 10,5 juga dikurangi dengan 10. Hasilnya adalah 10,5 dibagi 10,5 dikurangi 10 itu setengah. Nah, 10,5 itu sebenarnya adalah 21 per 2, yaitu 10 dikali 2 itu 20 ditambah 1, 21 per 2. Ini dibagi setengah. Maka di sini kita coret. Hasilnya adalah massa jenis emas 21. Kemudian kita tentukan massa jenis perak. Massa jenis perak ini adalah massa perak di udara dibagi massa perak di udara dikurangi dengan massa perak di air. Massa perak di udara dari data Omar Khayyam adalah 11. Kemudian 11 dikurangi 10. Ini hasilnya adalah 11 dibagi 1, yaitu 11. Jadi massa jenis perak adalah 11. Ini data ya. Kemudian massa jenis yang lainnya adalah massa jenis alloy. Massa jenis alloy ρA ini adalah massa alloy di udara dibagi massa alloy di udara dikurangi massa alloy di dalam air. Di udaranya adalah 10 3/4. Ini 10 3/4 dikurangi 10. Hasilnya adalah 10 3/4 dibagi 3/4. 10 3/4 itu sebenarnya adalah 43/4 dibagi 3/4. Ini 4-nya bisa kita coret sehingga akan kita peroleh 43/3. Jadi massa jenis alloynya sendiri adalah 43/3. Nah, dari data
massa jenis emas, massa jenis perak, dan massa jenis alloy, kita masukkan ke persamaan ini. Itu massa perak alloy ketika diukur di udara. MPU aksen. Ini adalah massa alloy di udara dikali 1/ρ emas dikurangi 1/ρ alloy dibagi 1/ρ emas dikurangi 1/ρ perak. Nah, massa alloy di dalam udara ini adalah 10⁴. Kemudian massa jenis emas adalah 21. Kemudian massa jenis alloynya sendiri ini 43/3. Kemudian kita bagi ini 1/21 dikurangi 1 per massa jenis perak adalah 11. Nah, kita akan memperoleh 10⁴. Ini 1/21 dikurangi 3/43 dibagi dengan 1/21 dikurangi 1/11. Ini bisa kita gunakan kalkulator untuk menyelesaikan ini. Ini 10/3/4. Kemudian kita samakan pembaginya. 43 dikali 21. Ini totalnya 903. Ini 43 dikurangi dengan 21 dikali 3. Ini 63. Dibagi dengan 21 dikali 11. 231. Ini 11 dikurangi 21. Ini hasilnya adalah 10⁴ dikali dengan ini minus nggak apa-apa ya. Ini minus 20/903 dibagi minus juga minus 10. Ini 231. Nah, minus sama minus hasilnya adalah plus. Jadi kita bisa coret dulu. Sepuluh tiga per 4 dikali dengan 462/903. Ini 10/3/4-nya kita ubah dulu dalam bentuk pecahan, yaitu 43/4. Ini totalnya hasilnya adalah 5,5 atau 5,5. Jadi massa perak alloy yang diukur di udara ini hasilnya adalah 5,5.
Maka dari sini kita dapat menentukan juga besar atau komposisi dari massa mass alloy ketika diukur di udara, yaitu dengan mengurangi massa alloy di udara dikurangi dengan massa perak alloy di udara. Nah, ini alloy ketika diukur di udara itu adalah 10/3 dikurangi dengan 5,5. Hasilnya ini adalah 5/4, sehingga komposisi untuk emas alloy ketika diukur di udara ini adalah 5/1/4. Jadi dari sini kita memperoleh data penyusun untuk penyusun alloy ya, dengan peraknya sebesar 5,5 dan emasnya sebesar 5/1/4. Ini metode kedua, dan ini hasilnya sama seperti metode pertama yang dijelaskan secara lebih detail oleh Omar Khayyam. Ini emasnya 5/4 dan peraknya adalah 5,5. Ketika massa alloy di udaranya adalah 10/3/4 dan massa alloy ketika diukur di airnya adalah 10. Ya, ini metode yang dikembangkan oleh Omar Khayyam dalam salah satu karya besarnya, yaitu makalah Mizan al-Hikam. Demikian untuk contoh soal terkait dengan komposisi masing-masing penyusun dari sebuah material alloy yang tercantum atau terdapat dalam salah satu karya besar ilmuwan Islam, Omar Khayyam. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.